Inovasi adalah bagian dari bertumbuhnya kreativitas. Di antara kita pastinya memiliki potensi kualitas. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya dalam bentuk karya. Bisa Cerdas hadir sebagai media kreativitas insan inovatif. Darinya muncul ide gagasan memantik. Memantik pikiran cerdas untuk pendidikan kini dan masa yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Halo Sobat Istik, jumpa lagi dalam podcast Bisa Cerdas, bincang santai seputar PAUD, Penmas, dan Pendidikan Dasar. Podcast diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Baik Sobat Istik, hari ini kita akan membahas sebuah terobosan pendidikan yang dituangkan melalui strategi pemenuhan kinerja guru melalui komunitas belajar. Sobat Istik, mari kita sambut bintang tamu hari ini, Kepala Sekolah seorang pengurus PGRI Cililin Kabupaten Bandung Barat dan penggerak komunitas pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ajis Ismail, SPD MPD, Kepala SDN 3 Rancapanggung Cililin Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum Pak Ajis, gimana nih kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana juga nih? Alhamdulillah Pak, sehat juga nih. Sobat Distik, Pak Ajis merupakan kepala sekolah yang sangat aktif dan syarat akan capai prestasi yang membanggakan. Untuk lebih mengenal sosok beliau, mari kita simak tayangan berikut ini. Pak Ajis, udah berapa lama nih Bapak menjadi kepala sekolah ya Pak ya? Saya jadi kepala sekolah itu sudah 9 tahun lebih. Oh gitu ya Pak? Sudah 9 tahun lebih. Kemudian di sekolah yang baru ini sudah 5 tahun lebih. Di sekolah awal saya itu 4 tahun lebih, 4 tahun. Jadi sekarang hampir 10 tahun kurang lah gitu. Aduh, ya. Kepala sekolah ya cukup lama lah, cukup berpengalaman. Alhamdulillah di tahun 2017 saya pernah jadi kepala sekolah berprestasi dengan kabupaten dan peringkat ke-7 tingkat provinsi Jawa Barat di sekolah berprestasi pernah itu seperti itu. Oh iya, alhamdulillah. Bisa diceritakan tentang visi sebagai kepala sekolah Pak? Visi saya itu ingin meningkatkan satuan pendidikan saya dengan moto juara. Saya visinya itu. Juara itu adalah jujur. Ini adalah karakter pertama yang adalah jujur, unggul di akademik dan non akademik, kemudian juga agamis, kemudian juga ramah. Sebagai orang Sunda yang harus ramah, kasemah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah berakhlakul karimah. Itu adalah visi saya sebagai kepala sekolah, bagaimana peserta didik itu mempunyai tadi yang juara itu, sehingga kami mempunyai motivasi agar mencapai juara itu dengan berbagai inovasi yang dilakukan di sekolah. Oh iya. Terus ini Pak, kita semua ingin tahu nih Pak tentang strategi pemenuhan kinerja guru melalui komunitas belajar nih Pak. Dan apa saja yang membelakangi inovasi itu Pak? Kira-kira ya. Inovasi itu sebetulnya apalagi sekarang gitu ya, dengan kebijakan baru penilaian guru melalui PMM, platform Merdeka Mengajar. Ini banyak pemenuhan guru yang memang harus dipenuhi oleh guru. Maka untuk pemenuhan itu ini sehingga menjadi tantangan saya dengan PMM yang baru ini, bagaimana membuat inovasi, bagaimana guru dia bisa memenuhi pemenuhan untuk PMM, tetapi dia tidak harus pergi kemana-mana, tidak harus meninggalkan
siswa di kelas. Maka saya berinisiatif membuat kombel atau komunitas belajar di sekolah. Yang saya namai adalah komunitas belajar SD 3 Rancapangun Juara, sesuai dengan visi itu ya. Nah, kemudian saya daftarkan di platform Mereka Mengajar dan mulai berjalan nih. Sudah mulai tentang litnumnya saya sampaikan. Ini agar nanti di kegiatan kombel itu para guru dia dapatkan ilmu sekaligus dia dapatkan sertifikat dari komunitas itu. Nah, sertifikat itu digunakan untuk pemenuhan dalam rangka kinerja atau pengelolaan kinerja di platform Mereka Mengajar. Nah, ini tentu latar belakangnya karena guru emang harus semakin kreatif dan guru harus semakin banyak belajar. Dan sebetulnya banyak guru itu tidak harus belajar kemana-mana sebetulnya. Belajar itu sekarang cukup di depan laptop atau di depan HP, buka platform Mereka Mengajar, mereka belajar. Nah, itulah yang mendorong saya membuat komunitas di sekolah. Walaupun komunitas itu sebetulnya dari dulu sudah ada, tetapi kita legalkan dalam rangka pemenuhan pengelolaan kinerja di PMM itu. Gitu. Iya. Kalau ini Pak, apa saja yang dipetik dari inovasi tersebut, baik untuk warga sekolah maupun untuk insan pendidikan ya pada umumnya nih Pak? Nah, dari komunitas belajar itu tentu ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas guru pertama. Secara kompetensi, bahwa guru memang harus punya kompetensi yang lebih baik lagi dari tahun ini. Nah, untuk meningkatkan kompetensi itu tentu harus banyak belajar. Nah, sebagai kawas candra di mukanya guru, ya itulah komunitas. Kalau guru malas belajar di komunitas, ya mereka tertinggal. Ketika kompetensi gurunya memang rendah, tidak banyak belajar, maka kualitas pembelajaran di kelas pasti berkurang. Karena bagaimana bisa meningkatkan kompetensi siswa? Bagaimana bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas sekolah ketika kompetensi gurunya masih rendah. Nah, untuk itulah kompetensi guru ditingkatkan melalui komunitas ini. Nah, kami berusaha dengan teman-teman guru membuat komunitas itu supaya mereka belajar. Ya minimal kita meluangkan waktu mereka berkumpul di komunitas itu bukan hanya ngobrol-ngobrol, gitu ya. Bukan hanya gosip gitu ya. Tapi tentu di sana adalah bagaimana kita saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Nah, inilah karena semua orang pasti punya kelebihan, seorang punya kekurangan. Nah, itulah berbagi di sana di komunitas. Sehingga memang kolaboratif inilah, guru kolaborasi ini harus selalu digalakkan. Dan kami berharap memang di sekolah kami itu harus seperti itu. Daripada misalnya guru ngumpul tanpa tujuan, ya udah di komunitas nih gitu ya. Nah, kita saling berbagi. Ada yang punya pengetahuan nih perangkat belajar, bagaimana cara menyusun perangkat ajar dari guru ini berbagi kepada yang lain. Bagaimana nih menyusun instrumen dari guru ini berbagi kepada yang lain, sehingga muncullah komunitas yang memang hidup gitu di sekolah, meluangkan waktu yang tidak sia-sia gitu ya. Ya menghindari hal-hal yang negatif gitu ya, yang bersifat kalau ngobrol ke sana kemari yang tidak berguna kan menjadi negatif. Tetapi kalau di komunitas diarahkan untuk belajar itu menjadi lebih baik. Iya, gitu. Jadi banyak ya Pak ya manfaatnya. Manfaatnya banyak sekali. Sehingga ya anak-anak juga semakin ini ada inovasi nih dari guru ini. Gimana nih? Maka guru ini berbagi dengan yang lainnya supaya inovasi sama. Sehingga muncullah di sini adanya yang namanya persaingan sehat di antara guru, saling meningkatkan, saling mengejar begitu ya. Nah, itu yang saya berharap mungkin teman-teman guru di sekolah saya itu semakin banyak berinovasi, semakin kreatif mencari hal-hal baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga meningkatkan kualitas peserta didik kita itu ya. Jadi muridnya juga jadi semangat ya dengan inovasi kan pembelajaran itu harus joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan dan meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Nah, bukan hanya senang tapi maknanya tidak ada. Tak mau bermakna tapi anak-anak tidak senang.
sehingga anak ceria, sehingga seolah-olah makanya saya berpedoman pada Ki Hajar Dewantara sebetulnya bahwa sekolah itu adalah taman siswa. Sehingga kalau di taman anak betah di sekolah itu. Jadi anak bukan di penjara di kelas gitu. Mereka tidak bisa berekspresi apa-apa. Tetapi dengan berbagai inovasi guru, dengan membuat belajar menyenangkan, siswa belajarnya senang. Sehingga ada kerinduan dari peserta didik ketika berangkat ke sekolah. Dia akan merasa menyesal ketika dia tidak datang ke sekolah karena ada sesuatu yang akan tertinggal karena hal-hal baru yang dimunculkan oleh para guru yang semakin berinovasi itu. Oh iya bagus banget Pak. Nih bagaimana nih Pak proses perjalanannya Pak? Prosesnya saya itu pertama-tama ya pada teman-teman diawali bagaimana ini pemenuhannya seperti apa nih, karena kita dibebankan dengan kinerja nih. Kita harus mengumpulkan, mengupload berbagai administrasi. Bagaimana nih caranya? Ya maka saya mengumpulkan beberapa guru. Bagaimana nih kalau kita membuat komunitas, ya disambut baik. Ternyata ketika membuat komunitas, tinggal seperti apa nih caranya membuat komunitas? Oh ternyata tinggal ke sekolah buat SK saja. Ya, setelah buat SK komunitas, gimana lanjutnya nih supaya lebih legal dan lebih kalau sekarang kan harus terkenal juga gitu ya, supaya lebih dikenal oleh orang lain. Oh didaftarkan di PMM. Maka saya daftarkan di PMM. Ternyata ketika daftar di PMM tidak semudah itu. Orang yang daftar di PMM mendaftarkan komunitas itu harus lulus topik kurikulum merdeka. Maka kita sama-sama belajar nih, buka topik kurikulum merdeka dengan pelatihan mandiri. Setelah lulus kita buat. Ketika kau melanjutkan lagi, ternyata tidak bisa lanjut juga. Syaratnya adalah kita harus menyelesaikan topik kurikulum operasional satuan pendidikan. Maka kita juga belajar nih kurikulum operasional satuan pendidikan. Alhamdulillah lulus dan kita sudah mulai operasi komunitas belajarnya, baik luring maupun daring. Oh iya, alhamdulillah Pak ya. Nih Pak, inovasi ini kan menjadi bagian peningkatan kinerja guru nih Pak nih. Nah, sobat-sobat distrik tuh ingin mengetahui Pak, apa manfaat dari meningkatnya kinerja guru dan tujuannya itu seperti apa nih Pak? Tentu saja kalau kinerja guru itu akan memiliki dampak ya. Kalau kinerjanya rendah tentu akan berdampak. Kalau guru itu langsung dampaknya bukan ke benda tapi siswa. Ketika kinerja guru rendah, maka hasil kualitas pembelajarannya rendah, maka yang dia output dari siswanya juga hasilnya rendah. Sedangkan kita dihadapkan bahwa siswa di tahun ini, siswa SD tahun ini yang di usia sekarang itu di usia antara 7 sampai 12 tahun, maka di tahun 2045 mereka adalah orang-orang yang akan menjadi produktif. Di tahun 2045 itu Indonesia emas. Siswa SD ini adalah orang yang produktif, yang mungkin saja menjadi pejabat, yang bisa saja menjadi orang penting, sehingga kualitasnya harus meningkat nih. Kalau saja kita tinggalkan anak-anak kualitasnya, kompetensi anak-anak kita di SD tahun ini rendah, maka 2045 kita akan rendah. Tetapi kalau kita menyiapkan untuk tahun 2045 Indonesia emas, hari ini anak SD yang usianya 7 sampai 12 tahun, kira-kira di 2045 itu maka mereka di usia sekitar 40 di bawah 40 tahun. Itu masa produktif dan mereka punya kompetensi, pasti akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Maka dampaknya dari kinerja guru yang meningkat itu akan membawa pada keberhasilan program menuju Indonesia Emas 2045. Pak ya. Nah nih Pak, dalam menggalai dan mengembangkan sebuah inovasi nih Pak nih, pastinya Bapak mengalami berbagai tantangan, terus hambatan untuk mewujudinya. Terus bisa diceritakan nggak Pak, hambatan-hambatan apa saja nih yang Bapak dapat nih Pak? Kalau masalah hambatan sebetulnya diantaranya adalah karena memang kita waktu gitu ya. Di mana satu sisi kita harus berhadapan dengan siswa supaya tidak meninggalkan kelas, mereka belajar. Di satu sisi kita harus melakukan inovasi yang baru. Maka hambatan yang pertama kita waktu nih. Kan ini biasanya nih ya, di zaman-zaman lama gitu. Guru itu kalau udah jam 1 itu pulang. Tapi
Kalau pulang berarti tidak ada komunitas nih. Maka mengajak pada guru-guru untuk membiasakan nih. Ya, untuk membiasakan guru-guru itu tidak langsung pulang tetapi di komunitas dulu. Itu ini tidak biasa nih. Karena yang biasanya jam 1 itu sudah ada di rumah, ini masih harus di sekolah. Ini tidak mudah pada guru-guru seperti itu. Apalagi guru-gurunya kan perempuan, ada suami, ada anak yang harus dilayani di rumah. Nah, bagaimana memberikan kesadaran pada guru-guru itu meluangkan waktu sekitar 1 jam atau setengah jam di sekolah untuk berbagi di komunitas. Nah, itu hambatannya waktu sebetulnya. Kemudian juga memberikan kesadaran pada guru bagaimana bisa pulang itu tidak siswa pulang, guru ikut pulang. Jadi kalau guru itu siswa udah pulang, guru masih di sekolah untuk menjalankan komunitas. Nah, ini juga hambatan. Tentu akhirnya kan bagaimana guru itu harus supaya terbiasa itu ya harus dipaksa gitu ya. Maka dipaksa guru supaya biasa meluangkan waktu ini agak sulit juga gitu ya, menjadi hambatan. Jadi gitu. Kedisiplinan dulu Disiplinan yang pertama dulu, ya Pak ya. Gitu. Tinggal mau tidak nih guru itu meluangkan waktu ini. Nah, ini juga harus perlu kerja keras dan tidak harus dan perlu maka dari itu maka kita juga di awal maka kita adakan reward. Tidak ada dulu punishment nih, reward dulu nih pada guru. Guru kasihkan reward di bulan itu. Ada guru yang paling disiplin, kasih reward berupa penghargaan. Ada guru paling inovatif, ada guru inspiratif. Itu diberi semuanya. Reward oleh kita supaya mereka ada semangat. Nah, ya, kalau ada reward jadi semangat. Walaupun rewardnya hanya berupa sertifikat, tapi kan di foto nih, dibuat SW di statusnya, wah dapat penghargaan dari kepala sekolah, dari kebanggaan gitu ya. Minimal itu semangat. Walaupun rewardnya hanya sertifikat atau penghargaan dari kepala sekolah. Gitu. Iya. Nih Pak Ajis, harapan Bapak ke depannya gimana nih Pak? Harapan saya itu memang komunitas belajar saya itu semakin maju dan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, dukungan dari warga sekolah, dukungan juga dari teman-teman sekelilingnya, karena ada komunitas gugus nanti juga dukungan. Harapannya juga kalau kami membuat komunitas, teman-teman yang lain juga ikut dalam komunitas itu. Harapannya komunitas kami nanti ke depan bisa seperti komunitas-komunitas yang lain di kabupaten kota yang lain, itu bisa mengundang webinar se-Indonesia gitu. Nah, harapan kami mudah-mudahan sih nanti Kombel saya bisa mengadakan webinar yang bisa mengundang untuk se-Indonesia. Mungkin harapan saya ke sana. Mimpi ya. Nah, kan kalau kita bermimpi boleh ya gitu ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak Ajis ya atas waktunya dan juga sharing pengalamannya nih Pak, serta ilmu yang luar biasa yang dibagikan ke kita semua. Semoga menjadi inspirasi bagi sobat Disdik semua nih Pak. Nah, terutama bagaimana menjadi seorang pemimpin yang dapat mendorong segala potensi nih Pak yang dimiliki agar menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Terakhir nih Pak, boleh berikan closing statement-nya untuk episode kali ini Pak? Menurut saya ini untuk membuat komunitas belajar sehingga diikuti oleh semua orang itu berawal dari kesadaran. Harus sadar, semuanya pihak sadar. Kemudian yang kedua harus ada role model. Pemimpin itu harus jadi role model, harus jadi teladan. Ketika pemimpinnya tidak jadi teladan, tidak menjadi contoh, itu tidak akan bisa apa-apa. Jadi pemimpin itu tidak harus bisa pidato, tetapi harus menjadi contoh gitu ya. Gitu. Jadi maka dari itu menurut saya yang kedua adalah harus ada role model yang dari seorang pemimpin sehingga menjadi teladan semua pihak. Mungkin itu closing saya. Ya, terima kasih ya Pak atas kehadirannya. Semoga semakin sukses nih Pak. Amin. Doanya saja mudah-mudahan kita lancar, mudah-mudahan kita sehat saja ya. Gitu. Ya, amin.
Baik Sobat Disdik, sampai di sini jumpa kita. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Sampai jumpa dalam podcast Bisa Cerdas selanjutnya bersama insan pendidikan lainnya yang tidak kalah inovatif dan mewarnai pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang kita cintai. Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak, atur nuhun. Perjalanan hidup kita tentu berliku, terkadang mulus, terkadang berliku. Hanya orang-orang yang berpikir maju yang akan merasakan indahnya hidup. Darinya kita akan mengenal indahnya berbagi kepada sesama. Darinya terasa indahnya menjadi pribadi bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Bisa Cerdas bertekad untuk mewujudkan kreativitas menjadi nyata adanya. Darinya kita akan mengenal sosok tokoh yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya